Halo sobat, kita berjumpa lagi masih dengan Clip Story. Clip Story kali ini dari film yang berjudul Cini. Film ini menceritakan misi balas dendam tersadis seorang polisi cantik setelah digilir para kakek-kakek cabul, sedangkan suami dan anaknya dibakar hidup-hidup. Bagaimana kisahnya? Let's listen the story and rotate your handphone. This is the Clip Story. Tokoh utama dalam film ini adalah seorang polisi cantik bernama Cini dan Marafa, suami Cini, Rangaya, kakak tiri Cini yang baik hati. Sedangkan tokoh jahat dalam film ini ialah Mani, kakek cabul 1, Sambu, kakek cabul 2, Parumal, kakek cabul 3, Fasu, orang kepercayaan Mani. Cerita dimulai di sebuah pabrik beras milik Mani. Terlihat Mani yang merupakan juragan beras kaya raya, ia juga merupakan tokoh yang paling disegani di desa tersebut. Tampak Mani sedang menjadi penengah antara Purumal dan Giri yang sedang berseteru warisan. Giri bersikeras ingin membunuh Purumal. Di tengah perseteruan itu, Sambu yang merupakan mitra bisnis Mani keluar dari toilet yang mengeluh akan kotornya toilet di pabrik tersebut. Lalu Sambu memerintahkan Maran yang merupakan salah satu karyawan perusahaan beras tersebut untuk membersihkan toilet tersebut. Maran menolak karena memang bukan tugasnya Maran. Sambu yang merasa sebagai atasan tidak dipatuhi oleh bawahannya marah besar. Cekcok pun terjadi antara Sambu dan Maran. Mani dan kawan-kawan masuk untuk melerai pertengkaran tersebut. Sambu mulai melontarkan kata-kata yang menyinggung istri Maran yang merupakan salah satu anggota kepolisian. Sambu mengasumsikan sikap berani Maran disebabkan ia memiliki istri seorang polisi. రే శంభు ఆడి పెళ్ళం పోలీస్ ఏంట్రా అవును మావా, భయపడ్డావా? అది నాటుకోడి రసంలా ఉంటుంది. రా వెళ్ళి తాగుదాం. Setelah persetujuan itu Maran pulang. Kini Sin beralih ke Dana, anak gadis Cini yang sedang menunggu kedatangan ibunya ditemani oleh Rangaya yang merupakan kakak tiri Cini. Rangaya sangat menyayangi keponakannya itu. Ia bekerja sebagai pengantar gas dengan mobil bututnya. Tak lama kemudian Cini datang. Rangaya yang sadar adiknya masih marah dengannya mulai menjauhi Dana. Cini pun mengajak anaknya pulang. Setiba di rumah, ia menemui suaminya yang tidak bekerja. Maran mulai bercerita tentang kejadian di pabrik tempatnya bekerja. Cini meminta Maran untuk berdamai dan minta maaf kepada mereka agar tidak kehilangan pekerjaannya. Karena kebutuhan hidup dengan berat hati, Maran menyetujui permintaan istrinya untuk minta maaf. Maran kembali ke pabrik itu untuk minta maaf. Namun di sana ia malah dilecehkan dengan menawarkan istri Maran agar dijadikan pelacur. అదేరా గజ్జల గుర్రం లాంటి పెళ్ళం ఉందిగా దాన్ని మా దగ్గరికి పంపమని చెప్పు. Maran yang emosi meludahi muka Mani, bos besar pabrik beras itu. Pertengkaran kecil terjadi, Maran berhasil dibawa pulang temannya. Sementara Mani, Fasu, Sambu tidak terima akan perilaku Maran. Mereka mulai mengatur siasat busuk. Sementara Rangaya dan Dana seperti biasa menunggu kedatangan ibunya. Dana membawa temannya yang buta bernama Sudakar yang merupakan anak Perumal, salah satu komplotan Mani. Tak lama Sudakar dijemput ayahnya dan membawanya ke tempat Mani. Perumal mabuk-mabukan bersama Mani. Sementara Sudakar menunggu di luar. Rupanya mereka sedang menunggu kedatangan seseorang yang bernama Dewa. Dewa merupakan seorang polisi teman kerja Cini. Dewa mulai menjebak Cini untuk bertemu Mani dengan alasan untuk menyelesaikan masalah suaminya. Ketika Cini hendak menghampiri Mani, Fasu dan Sambu memukul Cini dari belakang hingga Cini tersungkur tak sadarkan diri. Cini dibawa ke sebuah gubuk. Di gubuk inilah para kakek cabul itu menggilir Cini. Setelah mereka menggilir Cini, mereka melanjutkan aksinya dengan membakar rumah Cini. Namun aksi mereka terhalang oleh Rangaya yang sedang menunggu kedatangan Cini. Tapi sayang, Rangaya dihajar oleh Fasu hingga tak sadarkan diri. Mereka berhasil membakar rumah Cini. Bersamaan dengan terbakarnya rumah Cini, suami dan anaknya pun ikut terbakar di dalamnya. Rangaya dan Cini meratapi atas kejadian itu, sedangkan para pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun mereka sudah merencanakan dengan matang agar mereka dapat lolos dari hukuman yang menjerat.
Dengan bantuan pengacara dan polisi yang menjebak Chini, mereka pun berhasil melarikan diri dengan rencana busuk yang telah diatur pengacara dan polisi itu serta dibantu dengan Giri. Chini yang mengetahui itu marah dan menghampiri pengacara dan polisi tersebut dan mengancam tidak akan melepaskan mereka semua. Sedangkan Rangaya duduk di dalam mobil sambil mengamati dari luar konspirasi yang direncanakan pengacara dan polisi itu. Mengetahui adiknya kecewa dengan lolosnya para tersangka, Rangaya menghampiri Chini. Ia mulai menghasut Chini dan mengajak Chini untuk melakukan balas dendam dan memburu semua pelaku yang membantai keluarganya dan melecehkannya. Chini yang terbakar emosi menyetujui ajakan kakak tirinya. Dengan mengendarai mobil, Rangaya mengajak Chini ke sebuah bangunan kosong. Ternyata Rangaya sudah menculik pengacara yang membantu kaburnya para kakek-kakek cabul tersebut. Chini mulai menyiksa dan menginterogasi pengacara itu. Chini bertanya di mana para kakek cabul itu bersembunyi sambil menancapkan sebilah belati ke perut dan ke punggung pengacara itu karena tak kuat akan siksaan yang diterima. Akhirnya pengacara itu memberi informasi keberadaan para kakek-kakek biadab itu. Chini menulisnya pada selembar kertas informasi yang diberikan pengacara itu. Setelah ia mendapatkan informasi keberadaan mereka, ia pun membakar hidup-hidup pengacara tersebut. Rangaya dan Chini melanjutkan memburu mereka berdasarkan informasi dari pengacara itu. Target pertama mereka ialah Sambu, si Tuamsum yang arogan. Ia bersembunyi di sebuah rumah kosong. Rangaya dan Chini mulai mengintai Sambu. Mereka mulai mengetuk pintu rumah tersebut. Sambu sedang mabuk berat mengintip dari jendela. Ia pun mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu itu Chini. Ia berusaha kabur. Chini mengejarnya. Karena Sambu dalam kondisi mabuk berat, mereka dengan mudah menangkap Sambu. Mereka mengikat Sambu di ranjangnya dan mulai melakukan penyiksaan. Dengan penuh dendam, Chini memukulnya dengan botol dan melumuri muka Sambu dengan bubuk cabai. Kemudian mereka mengambil paku besar dan mencacah kaki Sambu dengan paku tersebut. వారి రాకతో ఆ ప్రాంతమంతా సుందర ఉద్యానవనమై సుగంధ భరితమైపోయి సింహాసనం ఎక్కి రాజ్యాన్ని పాలించిన వాడు ఎవడైనా. Belum puas dengan itu, Chini menusuk-nusukkan botol di dada Sambu sambil menantangnya untuk melecehkannya lagi. Sadar Sambu sudah sekarat, Chini ingin membakarnya agar merasakan apa yang dirasakan suami dan anaknya. Namun Rangaya melarang Chini karena risiko yang akan ditimbulkan bisa membuat lingkungan sekitar terbakar, kata Rangaya. Rangaya kemudian mengambilkan air keras lalu Chini memerintahkan Rangaya menuangkannya tepat pada kemaluan Sambu. Sambu pun mampus dengan kondisi kemaluan hancur karena disiram air keras. Misi pun berlanjut memburu Purmal, kakek Tuamsum yang doyan mabuk. Namun kali ini Chini minta mengendarai mobil Rangaya. Rangaya yang awalnya ragu namun pada akhirnya mengizinkan adik tirinya itu mengendarai mobilnya untuk memburu keberadaan Purmal. Di sisi lain Purmal dan anaknya Sudakar sedang diburu Giri keponakannya karena sengketa warisan. Purmal menyembunyikan Sudakar. Purmal terus beralih hingga akhirnya Giri dan teman-temannya berhasil membunuh Purmal. Tak lama kemudian Chini dan Rangaya datang. Mengetahui Purmal telah tewas, ia marah dan menendang-nendang mayat Purmal. Dengan penuh kecewa ia berkata, seharusnya kau mati di tanganku. Sedangkan Rangaya menghampiri Sudakar karena ia merupakan teman baik Dana, anak Chini, dan juga keponakan Rangaya yang sangat ia sayangi. Mereka pun mengajak Sudakar ikut bersama mereka. Misi pun berlanjut memburu Vasu, seorang pemuda, anak buah kepercayaan Giri yang juga merupakan pemerkosa Chini. Berdasarkan informasi yang didapat dari pengacara yang telah mereka bakar, mereka menuju sebuah pesisir pantai dengan bantuan nelayan teman Rangaya. Akhirnya mereka dapat menangkap Vasu. Chini mulai melakukan penyiksaan pada Vasu. Ia kembali menyiramkan air keras ke barang antik Vasu dan menyiksanya. Di sisi lain, Rangaya mencari Sudakar. Ia pun menemukan Sudakar. Namun tiba-tiba, cring, Rangaya dibacok dari belakang oleh anak buah Mani. Rangaya kemudian menembak orang itu dan menyiksanya. Rupanya suara tembakan itu didengar oleh teman Rangaya hingga menyuruh Chini cepat pergi. Chini segera menghabisi Vasu. Ia mencincang Vasu hingga tewas dan segera menyusul Rangaya. Sedangkan anak buah Mani yang lain mulai berdatangan. Namun mereka tidak berani mendekat karena Rangaya membawa pistol. Chini pun datang dan menyuruh Rangaya serta Sudakar masuk. Setelah mereka masuk, Chini dengan marah mengendarai mobilnya dan menabrak semua anak buah Mani. Mereka pun berhasil lolos.
నా మాట విను చిన్ని, వద్దు చిన్ని. Misi balas dendam terakhir ialah membunuh Mani, si kakek mesum yang sombong dan angkuh. Tanpa buang-buang waktu lagi, mereka segera menuju tempat persembunyian Mani di sebuah bioskop miliknya. Mereka mulai mengintai. Terlihat Dewa, teman polisi Cini yang menjebaknya. Dewa menemui Mani dan menceritakan semua apa yang terjadi pada kawan-kawannya. Dewa kemudian memberi Mani senjata untuk keselamatannya. Rupanya, kesombongan dan keangkuhan kakek ini tak hilang. Ia menganggap remeh Cini dan Rangaya. ఇది తీసుకోన్నా, ఏంద్రదే నీ క్షేమం కోసమే. ఛీ ఒక ఆడదానికి భయపడి థు! Sementara Rangaya siap melakukan penyerangan. Ia memerintahkan Cini untuk masuk setelah mendengar suara tembakan. Sedangkan Sudakar disembunyikan di tempat yang aman. Rangaya mulai menuju pintu utama dan menembaki anak buah Mani. Namun ia sedikit lengah hingga anak buah Mani berhasil menjatuhkan pistol Rangaya. Pertempuran sengit terjadi, banyak tusukan dan tebasan yang didapat Rangaya, namun ia tak melakukan perlawanan. Sesuai instruksi Rangaya, Cini mulai masuk mencari Mani. Dewa, si polisi sialan itu, mencoba menghalau, namun Cini melumpuhkannya dengan tembakan. Sedangkan Mani, si kakek sombong itu, berusaha kabur. Cini berhasil menangkapnya. Ia mencoba melawan, namun dengan penuh dendam Cini menggorok lehernya hingga terlepas dari badannya. ఆడెంకనుకున్నావే ఆడవాళ్ళంటే నీకు అంత అలుసారా? ఆడది Sedangkan Dewa tewas di tangan Rangaya. Cini memopong Rangaya yang terluka parah menuju mobil. Kemudian Cini menjemput Sudakar. Rangaya yang sendiri dalam mobil menyadari bahwa anak buah Giri mengejar mereka. Ia pun melakukan bom bunuh diri dengan gas yang biasa ia antarkan. Hingga saat anak buah Giri dan Giri mendatangi mobil itu, seketika mereka tewas dengan ledakan bom. Cini terkejut melihat kejadian itu. Ia meratapi kakak tirinya. Akhirnya Cini membawa Sudakar pulang dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Klip ini merupakan akhir dari film Cini. Bagaimana menurut Sobat The Cleaver? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa The Clip Story berikutnya. Terima kasih.